Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama meletakkan penjagaan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan guna melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah MDA. Tak lupa pula mengaturkan salawat dan salam kita terhadap junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam kejahiliaan menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk tugas UTS mata kuliah MDA ini, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Laode Ahmad Ramadan dengan NIM 2102 1150 0003 dari kelas 01. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil wawancara kami terhadap seseorang apoteker yang tinggal di Jalan Daeng Tata Raya, Parantambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Telah dipaparkan juga beberapa foto yang telah menjadi bukti kami telah melaksanakan wawancara terhadap seorang apoteker. Nah, dari hasil wawancara kami tersebut, kami memperoleh hasil, yaitu rumah profesi tersebut dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah yang berprofesi sebagai seorang dokter, sang ibu yang berprofesi sebagai apoteker, dua orang anak kecil yang masih kecil, dan seorang asisten rumah tangga. Selain itu juga terdapat dua wanita yang bekerja sebagai penjual obat di apotek ini. Nah, informasi lain yang kami dapatkan terkait rumah profesi apoteker tersebut, yaitu air yang digunakan bersumber dari PDAM, dan juga sang pemilik memiliki sebuah mobil dan juga motor. Beralih ke informasi tapak kami yang kami gunakan pada tugas kali ini berada di Jalan RSI Faisal nomor 2, Kelurahan Bantabantaeng, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan lebar jalan, yaitu pada area tapak, jalannya itu selebar 4 meter dan jalan utama itu sebesar 6 meter. Jumlah jalur dan lajurnya itu pada jalan utama terdapat 2 jalur dan juga 2 lajur. Untuk ukuran tapak sendiri, panjangnya sekitar 15 meter dan lebar juga 15 meter dengan luasan total 225 meter persegi. Dengan KDB 70%, yaitu 157,5 meter persegi, dan RTH-nya yaitu 67,5 meter persegi dengan garis simpanan bangunan yaitu 3 meter. Bentuk jalan setapak dan trotoar itu tidak tersedia jalan setapak di sekitar tapak, begitu juga dengan trotoar. Sedangkan untuk kontur tanahnya sendiri itu cenderung rata dan sedikit bergelombang. Beralih ke analisis matahari, inputnya yaitu matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Area belakang tapak menerima cahaya matahari pagi yang baik untuk kesehatan, dan juga area depan tapak menerima cahaya matahari sore sehingga cukup panas. Nah, tujuan kami yaitu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki trial dalam penggunaan pencahayaan alami sehingga dapat mengurangi penggunaan pencahayaan buatan pada bangunan. Nah, dari analisis yang kami lakukan terdapat 2 alternatif, yaitu pertama menanam pohon di sekitar tapak untuk mencegah paparan sinar matahari secara langsung. Yang kedua, pengefektifan bukaan pada bagian timur dan barat bangunan. Untuk outputnya, berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif pertama, yaitu menanam pohon di sekitar area tapak. Selain berfungsi sebagai pelindung dari paparan sinar matahari, pohon juga dapat berfungsi sebagai vegetasi di sekitar tapak. Untuk analisis arah anginnya sendiri, input kami yaitu pada pagi hari, angin bertiup lebih kecil dari arah timur ke arah barat, sedangkan pada siang hari, angin bertiup lebih besar dari arah barat ke arah timur.
Tujuan kami yaitu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pendinginan alami atau penghawaan sejuk, sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin buatan atau AC. Nah, dari analisis yang kami laksanakan, terdapat dua alternatif, yaitu alternatif pertama, pengefektifan penggunaan pendinginan alami dengan menggunakan cross ventilation, dan yang kedua yaitu memperbanyak bukaan atau ventilasi di bagian barat dan utara bangunan. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif kedua, yaitu memperbanyak ventilasi pada bagian barat dan bagian barat bangunan, sehingga pada siang hari ruangan menjadi sejuk. Untuk analisis kebisingan, kebisingan itu berasal dari lingkungan yang ada di sekitar tapak. Kebisingan juga dapat bersumber dari masyarakat yang tinggal di sekitar tapak, jalan raya, kendaraan, motor, bis, mobil, dan lain-lain. Nah, tujuan kami yaitu untuk mengurangi atau meredah kebisingan yang ada di sekitar tapak. Nah, dari analisis kami, terdapat dua alternatif. Yang pertama, pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak, dan yang kedua yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan di sekitar tapak. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif kedua, yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan, yaitu pucuk merah di sekitar tapak, khususnya pada bagian timur dan utara karena tingkat kebisingan tertinggi berasal dari kedua bagian tersebut. Berikutnya analisis aroma. Nah, inputnya yaitu terdapat saluran drainase tertutup yang sudah tidak berfungsi di sekitar tapak. Yang kedua, terdapat tempat sampah di sekitar tapak, tepatnya di bagian barat tapak yang berwarna kuning. Nah, tujuan kami yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir aroma tidak sedap yang ada di sekitar tapak. Outputnya yaitu berdasarkan survei yang kami lakukan, tidak terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan saluran drainase yang ada di sekitar tapak tidak difungsikan lagi, sehingga tidak dapat mengeluarkan aroma busuk. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar tapak hanya berisi oleh sampah-sampah kering seperti ranting kayu dan daun kering, sehingga tidak mengeluarkan bau. Untuk analisis vegetasi itu sendiri, vegetasi yang ada pada tapak berupa pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh di sisi utara tapak dan juga pada sisi barat tapak. Sebuah pohon besar juga tumbuh di sisi barat tapak. Pohon kelapa biasanya berfungsi untuk pengarah. Hal ini karena pohon kelapa mempunyai bentuk yang lurus dan tinggi sehingga mudah untuk dikenali. Sementara itu, pohon besar yang tumbuh di sisi barat tapak juga memiliki fungsi yaitu untuk mengurangi pergerakan angin dari arah barat yang terlalu kencang. Selain itu, pohon besar ini juga berfungsi sebagai peneduh serta penghasil oksigen dan untuk menyerap karbon dioksida. Kemudian untuk analisis utilitas, pertamanya itu air bersih. Jalur distribusi air bersih di tapak yaitu berasal dari PDAM. Nah, untuk alternatif penyaluran air bersih itu ada dua, yaitu pertama air bersih mengarah ke pompa air, kemudian ditampung ke tandon air, lalu dialirkan ke bangunan. Sedangkan alternatif kedua yaitu air bersih ditarik oleh pompa air, langsung dialirkan ke bangunan. Dari kedua alternatif yang ada, alternatif yang baik digunakan adalah alternatif pertama, yaitu air bersih ditarik oleh pompa air, lalu dialirkan ke tandon air, kemudian dialirkan ke bangunan. Kemudian untuk air kotor, jalur distribusi air kotor yaitu jaringan air kotor digunakan untuk membuang atau menyalurkan air bekas dari aktivitas di dalam bangunan ke saluran pembuangan di luar bangunan. Penyaluran air kotor yaitu dari bak kontrol, kemudian ke bak resapan, menuju ke riol kota. Nah, untuk penyaluran air kotor dari kloset yaitu dari bak kontrol, kemudian menuju ke septic tank, menuju ke bak resapan, kemudian dialirkan ke riol kota. Untuk listrik, jalur distribusi listrik itu jaringan listrik digunakan untuk memasukkan aliran listrik yang berasal dari tiang listrik di sekitar tapak ke dalam bangunan. Untuk aliran listriknya sendiri itu berasal dari trafo, kemudian menuju ke tiang listrik, dialirkan oleh kabel listrik, dan kemudian dimasukkan atau dialirkan ke dalam bangunan. Untuk sampah sendiri, sampah kering maupun sampah basah dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan kategorinya masing-masing, kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sampah,
Kemudian sampah itu akan diangkut oleh petugas kebersihan untuk disalurkan ke TPA. Untuk analisis kebutuhan ruangnya, yaitu pertama kita punya sang ayah, pekerjaan sebagai seorang dokter, aktivitasnya dapat dilihat yaitu tidur, makan, mandi, memarkirkan kendaraan, bersantai, baca koran. Kebutuhan ruangnya juga telah ada yaitu kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, garasi atau parkiran, ruang keluarga, dan teras. Ibu yaitu seorang apoteker, aktivitasnya itu tidur, makan, mandi, bersantai, dan bekerja. Kebutuhan ruangnya itu kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, ruang keluarga, dan ruang kerja. Kemudian ada anak pertama dan anak kedua, kebutuhannya itu mandi, makan, tidur, bermain. Kebutuhan ruangnya yaitu kamar mandi, ruang makan, kamar tidur, dan ruang bermain. Kemudian ada sang asisten rumah tangga, yaitu harus memasak, mencuci, makan, dan tidur. Kemudian menerima tamu. Kebutuhan ruangnya yaitu dapur, ruang cuci, ruang makan, kamar tidur, dan ruang tamu. Kemudian ada pegawai apotek, kebutuhannya yaitu menjual obat dan memarkirkan kendaraan. Kebutuhan ruangnya yaitu ruangan obat dan garasi atau parkir. Kemudian yang terakhir ini adalah time schedule dari kelompok kami, dapat dilihat dengan jelas dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.